Selamat datang di dunia horor, tempat di mana setiap sudut dunia menyimpan rahasia yang menunggu untuk terungkap. Bersiaplah untuk menjelajahi misteri-misteri di dunia horor yang belum terpecahkan, kisah-kisah menegangkan, dan teka-teki yang akan menggugah rasa ingin tahu Anda. Pastikan untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan setiap episode menarik kami. Mari kita mulai perjalanan menegangkan ini bersama-sama. Pertama, kecelakaan saat live di Instagram. Seorang selebgram kita sebut saja bernama Rina sedang melakukan perjalanan pulang setelah menghadiri acara di luar kota. Seperti biasa, dia ingin berbagi momen tersebut dengan para pengikutnya melalui live Instagram. Rina memulai siaran langsungnya saat berkendara di jalan tol, di mana lalu lintas cenderung lebih lancar dan kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi. Awalnya, Rina hanya bercerita tentang perjalanan dan pemandangan di sepanjang jalan. Namun, semakin lama ia semakin asyik membaca komentar dan menjawab pertanyaan dari para penonton. Tanpa sadar, perhatian Rina lebih banyak tertuju pada layar ponsel dibandingkan pada jalan di depannya. Tiba-tiba, ada sebuah truk besar di depannya yang mengerem mendadak karena ada kecelakaan di kejauhan. Rina, yang tidak sepenuhnya fokus pada jalan, terlambat menyadari situasi tersebut. Dia berusaha menginjak rem secepat mungkin, tapi karena jaraknya sudah terlalu dekat dan kecepatannya terlalu tinggi, mobil Rina menabrak bagian belakang truk dengan keras. Kecelakaan itu terjadi begitu cepat dan mengerikan. Mobil Rina ringsek parah, dan airbag pun mengembang, namun benturan yang kuat membuatnya terluka cukup serius. Penonton yang sedang menyaksikan live Instagram tersebut langsung panik, menyaksikan bagaimana siaran langsung itu tiba-tiba terhenti dengan suara benturan keras. Kecelakaan ini menjadi viral dan memicu perdebatan luas tentang bahaya menggunakan ponsel saat mengemudi, terutama saat live streaming di media sosial. Rina harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit dan menderita luka yang membutuhkan waktu lama untuk pulih. Dia juga harus menghadapi proses hukum akibat kelalaiannya yang menyebabkan kecelakaan di jalan tol. Setelah kejadian ini, Rina menyesali tindakannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Dia mulai menggunakan platformnya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keselamatan saat berkendara dan menghindari gangguan seperti ponsel. Mari kita simak video berikut ini. If I go to fucking jail for life, you already know why. My sister is fucking dying. Look, I fucking love my sister to death. I don't give a fuck. Man, we about to die. This is the last thing I wanted to happen to us, but it just did. Jacqueline, please wake up. Setelah kalian melihat video tadi, disarankan fokus berkendara dan jangan sampai merugikan orang lain juga. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan ya guys. 2. Di balik cerita tato. Singkat cerita, ada seorang wanita yang memiliki tato di tangannya, kita sebut aja namanya Yuli. Jadi si Yuli ini ngepost sebuah foto di Instagram. Oke, jadi tatonya seperti ini, kalian bisa lihat ya. Di balik tato ini ada kisah yang sangat menyeramkan. Dan di tato ini terlihat aneh seperti tanda tangan atau coretan anak kecil. Kisah tato ini seperti ini, Yuli sengaja membuat tato dikarenakan ada teman dekatnya yang sudah tiada di rumah sakit tetapi bisa hidup kembali, ya seperti mati suri ya guys. Saat temannya hidup, temannya ini minta sebuah pulpen dan buku dan menuliskan "It's real" karena baru aja mati suri. Yuli bertanya apanya yang real. Teman menjawab surga dan neraka itu nyata.
Yuli berpikir untuk membuat tato Israel di tangan tersebut. Yah gitu aja sih ceritanya. 3. Gak bisa move on dari mantan. Jika kamu merasa seperti sedang mengalami horor karena tidak bisa move on dari mantan, itu sangat bisa dimengerti. Putus cinta memang bisa sangat menyakitkan, terutama jika kamu sangat mencintai orang tersebut atau memiliki banyak kenangan bersama. Ada sebuah cerita. Kita sebut saja namanya Faisal dan Putri. Saat Putri lulus kuliah, Putri minta putus sama Faisal, alhasil Faisal mau putus sama Putri. Setelah beberapa bulan ke depan Faisal menghubungi Putri untuk minta balikan, Putri tidak mau balikan, sampai Faisal bermohon-mohon agar Putri mau. Pada akhirnya Putri luluh dan menerima Faisal kembali. Setelah Faisal sudah balikan sama Putri, Faisal menjak camping, tetapi Putri tidak mau. Faisal memohon agar si Putri mau supaya bisa kangen-kangenan. Pada akhirnya si Putri mau. Sebelum Putri berangkat dia sudah melaporkan informasi kepada temannya kalau Putri pergi sama Faisal di gunung untuk camping, agar kalau Putri kenapa-kenapa, teman-teman tersebut tahu kalau Putri bersama Faisal sedang camping. Saat Putri pergi, dia mengepost sebuah foto di dalam mobil bersama hewan peliharaannya. Dan di foto kedua Putri ngepost dia berada di pinggir tebing. Singkat cerita Faisal menelpon polisi dan dia melaporkan kalau dia menembak pacarnya tersebut di tebing gunung. Faisal menembak dengan sangar, mengembak bagian kepala dan wajah yang hancur, lalu Faisal kabur dan sampai sekarang belum ditangkap. 4. Fikri Ramadan 8255. Pada suatu hari di media sosial dihebohkan dengan akun Fikri Ramadan 8255. Akun ini banyak orang bilang organisasi deep web atau dark web. Akun ini sudah mengupload 30.000 foto dan video. Dalam gambar ini ada sebuah foto pria sebelah kiri dan di tengah itu foto screenshot dan di sebelah kanan ada foto wanita. Banyak masyarakat yang bilang hal buruk tentang akun media sosial tersebut. Apakah Fikri ini teroris dan apakah ada hal lain yang disembunyikan? Setelah ditelusuri lebih dalam, akun Fikri menghilang. Saya juga bingung apa yang dimaksud di post Instagram Fikri ini. 5. XXXTentacion. XXXTentacion atau dengan nama asli Joseph Dwayne Ricardo Onfroy adalah seorang rapper, penyanyi, dan penulis lagu asal Amerika Serikat yang lahir pada 23 Januari 1998 dan meninggal pada 18 Juni 2018. Dia menjadi sangat terkenal karena musiknya yang seringkali mencerminkan emosi yang mendalam, seperti depresi, kemarahan, dan kesedihan. Lagu-lagunya sering menggabungkan berbagai genre seperti rap, rock, dan R&B. Meskipun kontroversial karena kehidupannya yang penuh masalah hukum dan perilaku agresif, XXXTentacion memiliki basis penggemar yang sangat besar dan setia. Albumnya yang berjudul Dan 17 meraih kesuksesan besar dengan beberapa lagu hit seperti Hesade dan Jocelyn Flores. Jadi gini ceritanya, sebelum dia meninggal XXXTentacion ini sudah memprediksi kematiannya sebelum 18 Juni 2018. Prediksi tersebut dia menceritakan lewat live Instagram. Ada beberapa kemungkinan interpretasi dari peristiwa ini, tergantung pada konteks yang lebih luas dan informasi tambahan yang tersedia. Pesan terakhir, XXX mungkin ingin menyampaikan pesan terakhir kepada pengikutnya di Instagram. Pesan ini bisa berupa perpisahan, permintaan maaf, atau pengungkapan rahasia. Tanda-tanda awal, siaran langsung tersebut bisa menjadi petunjuk atau tanda-tanda awal bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada XXX. Tanggapan emosional, XXX mungkin sedang mengalami emosi yang kuat sebelum meninggal, seperti kesedihan, kemarahan, atau ketakutan, yang kemudian diungkapkan dalam siaran langsung. Permintaan tolong, dalam beberapa kasus, siaran langsung bisa menjadi bentuk permintaan tolong yang tersirat, terutama jika XXX sedang dalam bahaya atau mengalami kesulitan. Kronologi kejadian. Insiden penembakan terjadi saat XXXTentacion baru saja keluar dari sebuah dealer motor.
dua orang tak dikenal mendekatinya dan menembaknya beberapa kali. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Motif pembunuhan. Hingga kini, motif dibalik pembunuhan XXXTentacion masih belum sepenuhnya terungkap. Beberapa teori beredar, termasuk perampokan, perselisihan pribadi, atau bahkan persaingan dalam industri musik. Dampak kematian. Kematian XXXTentacion meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, teman, dan penggemarnya. Banyak yang merasa kehilangan sosok yang dianggap sebagai suara generasi mereka. Musiknya terus hidup dan menginspirasi banyak orang hingga saat ini. Kontroversi seputar XXXTentacion. Selama hidupnya, XXXTentacion seringkali menjadi sorotan karena berbagai kontroversi. Ia pernah dituduh melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual. Hal ini membuat banyak orang memiliki pandangan yang berbeda tentang dirinya. Warisan XXXTentacion. Meskipun kontroversial, tidak dapat dipungkiri bahwa XXXTentacion telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi dunia musik. Musiknya yang unik dan jujur telah menginspirasi banyak musisi muda. Ia juga menjadi simbol perjuangan bagi mereka yang merasa berbeda dan terpinggirkan.